Saya itu penderita GERD nih selama 6 bulan. Kalau saya minum kopi atau teh saat sahur aman nggak ya untuk kondisi saya? Betul. Kopi termasuk salah satu yang dihindari. Min, saya mau tanya, saya penderita GERD. Saya makan sehari itu rutin 3 kali. Tapi kenapa kok masih perutnya ngerasa nggak enak? Namun saat puasa itu malah merasa badan lebih enak dan perut pun juga merasa lebih enak. Kok bisa Betul. gitu dong? Betul sekali ya. Halo sahabat sehat, Rumah Sakit Petrokimia Gresik ketemu lagi dengan kami di acara Ramadan Healthcast Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Himpunan edukasi kesehatan akurat serta lifestyle dan juga hiburan. Nah, Ramadan Healthcast RSPG ini merupakan program rutin yang setiap tahunnya selalu ada dan tayangnya di YouTube. Namun edisi kali ini kita juga live-nya di IG Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Tujuannya adalah sebagai memberikan layanan informasi untuk update pelayanan atau mungkin juga edukasi kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan khususnya di wilayah Gresik dan juga sekitarnya. Edisi Ramadan Healthcast kali ini itu tentang bagaimana sih caranya berpuasa yang baik bagi penderita GERD. Tentu saja di sebelah kiri saya sudah ada narasumber terkemuka di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Beliau ini adalah konsultan spesialis gastroenterohepato Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Spesialis Spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Rumah Sakit Petrokimia Gresik dengan dokter siapa? Dokter boleh dikenalkan dulu, Dok? Terima kasih Mbak Ade. Yeay. Dulunya saya sapa dulu Sobat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat semua ya. Juga mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Ya. Baiklah, tadi yang ditanyakan oleh Mbak Adel tentang GERD ya. Iya, kenalan dulu dokter. Mungkin dari sahabat-sahabat sehat ini masih belum mengerti beliau ini siapa, sebagai apa gitu, dokter. Iya, baiklah. Saya Dr. Umi Maimunah, SPPD KGIH, konsultan di bidang pencernaan dan hati yang ada di Rumah Sakit Petrokimia Gresik ini. Baik. Iya. Ya, kali ini dokter kita kan membahas bagaimana sih cara berpuasa yang baik bagi penderita GERD. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih dok itu GERD, terus bagaimana sih gejalanya biar tahu nih, oh ternyata saya ini GERD loh, bukan sakit biasa gitu. Iya, betul ya. Gini sobat, sebelum kita membahas bagaimana cara berpuasa yang baik pada penderita GERD, harusnya kita tahu dulu apa itu GERD. Kalau kita tahu mekanisme GERD, maka kita tahu cara ngatasinya. Betul. Ya, GERD itu adalah G itu gastro, gastro itu lambung, gastro, esofageal, esofagus kerongkongan, R itu reflux, kembali dari lambung ke atas kembali. Harusnya kan kita makan dari mulut ke lambung. Ke bawah, ini ya, alirannya balik gitu ya. Terus D itu disease, penyakit. Jadi penyakit kembalinya isi lambung ke atas. Itu GERD. Itu suatu penyakit harusnya nggak boleh ada. Karena apa kok dianggap penyakit? Karena yang ada di lambung itu sudah campur dengan HCl, asam lambung. Kalau kembali ke kerongkongan, nggak boleh ada asam lambung yang ke kerongkongan. Nanti kerongkongannya nyeri, sakit, dan bisa luka. Itu yang menyebabkan rasa dada seperti panas, sesak, sebah, seperti itu ya. Gasnya naik. Nah, ada kadang-kadang cairannya sampai ke kerongkongan. Seperti sendawa juga. Betul gitu ya, seperti juga nyeri di tenggorokan ya, seperti orang batuk, seperti orang pilek, terus cairannya sampai ke hidung, sampai terus ke gigi, ke gusi, bahkan sering terjadi karies. Itu karena sering numpuk, kalau malam bangun-bangun jadi sering sakit seperti itu. Nah, bahkan sering-sering dadanya itu sakit, itu dikira sakit jantung, sakit paru-paru, seperti itu. Saking itu, sebahnya tidak mau makan. Nah, bagaimana untuk menghindari itu? Maka kalau berbuka puasa ya,
Jangan terlalu banyak makannya. Ya biasa iya. kalau udah berbuka Iya, itu wah Biasanya sudah ada gorengan dong, terus iya. iya kan, apalagi gorengan, santan-santan, Nah, nikmat sekali tuh dok. iya. Padahal kalau orang yang GERD itu tidak harus menghindari gorengan. Karena gorengan itu memperlambat penurunan isi lambung. Kalau lama turunnya kan mudah terjadi naik ke atas Gitu cairannya. ya. Terus juga yang pedas, yang asam itu juga dihindari. Karena itu memicu terjadinya buka di lambung dan GERD-nya juga bisa naik. gitu. Nah, jadi itu dihindari padahal kita kalau sudah mau buka puasa sore itu habis asar dokter. sudah keliling itu ya. Benar. Apalagi itu udah ada gorengan, ada cabenya juga tuh. Sudah dan rasa-rasanya karena kosong perut ini habis ini semuanya. Dokter, kalau misalnya penyakit GERD nih dok, sedangkan kita sudah melihat makanan sudah banyak tuh ya dok, boleh nggak sih dok kita langsung makan banyak habis-habisin gitu? Tidak boleh. Kenapa? Nanti terlalu penuh GERD-nya timbul. Tapi timbul GERD jadi kenapa? Makan yang baik bagaimana? Dimakan secukupnya. Kalau sudah terasa mau penuh berhenti. Berhenti Begitu. dulu. Bahkan kalau bisa berbuka itu hanya takjilnya saja. Langsung minum air ya pada saat buka minum airnya ya 2 gelas takjil. Minum 1 gelas terus wudhu sholat maghrib lalu makan. Nah makan juga secukupnya jangan sampai penuh karena biasanya setelah makan takjil itu sudah tidak kuat makan nasi. Bahkan ada beberapa orang makan besarnya setelah taraweh karena sudah tidak kuat terlalu banyak ya. Kalau makan juga secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Setelah itu minum air pada saat berbuka itu 2 gelas cukup karena sehari 8 sampai 10 gelas. Kita anggap 8 gelas. Pada saat berbuka 2 gelas, malam 4 gelas. Setelah taraweh 2 gelas, terus sebelum taraweh 2 gelas, setelah taraweh 2 gelas, mau tidur. Ya, mau tidur atau setelah taraweh itu 2 gelas. Jadi sudah lumayan banyak ya. Jadi cairan juga nutrisi juga. Ya, terus sahur 2 gelas. Jadi berbuka 2 gelas, nanti sebelum taraweh 2 gelas, setelah taraweh atau mau tidur 2 gelas. Dokter, kalau misalnya untuk makan kurma setelah berbuka puasa itu juga dianjurkan atau tidak dokter? Boleh. Sunnah Rasul memang kita dianjurkan untuk takjil dengan kurma ya. Dan itu tidak masalah, boleh saja. Iya. Dok, kalau misalnya GERD nih dok, tapi beliau juga pengguna obat. Jadi ada obat rutin yang bisa diminumkan. Nah, bagaimana sih dok cara penggunaan obat rutinnya untuk tetap diminumkan padahal dalam dia berpuasa? Ya, pada saat berbuka kita harus mensegerakan berbuka puasa. Kita minum yang manis-manis ya. Minum yang kecuali yang memang diabetes, tapi diabetes pun kan selama seharian kan dia berpuasa. Tidak masalah minum ya. Nanti kan setelah itu minum obat. Sebelum makan besar minum obat. Jadi kalau minum obat sebelum makan itu artinya sebelum makan besar. Yang penting harus membatalkan puasa dulu. Intinya makan dulu, minum dulu manis, terus minum obat. Baru makan. Baik, dokter lupa menyampaikan. Jadi buat teman-teman sahabat sehat, kalau misalnya ada pertanyaan boleh nih disampaikan saja di live IG ini. Nanti kalau misalnya bagi kalian 3 penanya ya akan mendapatkan merchandise cantik dari Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Gitu dokter. Dok, kalau saya lihat ini sudah ada penanya nih. Ada satu penanya dari Abil Sidki Amrilah. Bu, saya kan habis menyusui 2 tahun berturut-turut tidak puasa. Ini puasa dapat 2 hari, kalau sudah sore suka mual-mual. Padahalnya tidak lapar. Apa itu tanda GERD ya dok? Iya. Kalau mual itu belum tentu GERD. Mual belum. GERD itu tandanya kalau ada cairan yang naik ke atas, berarti manifestasi utamanya adalah di dada. Nggak semua mual itu GERD ya dok? Nggak selalu ya. Tapi sakit lambung itu juga yang beda dengan GERD itu adalah yang naik ke dada, ke kerongkongan. Kalau sakit lambung misalnya luka lambung, radang lambung, itu bisa mual juga. Jadi kalau misalnya selama 2 tahun itu tidak berpuasa karena menyusui langsung berpuasa kan ya seperti kaget gitu ya. Nah terus itu kosong, perutnya kosong, bisa nyeri, mual gitu. Tapi kalau seperti itu sebaiknya pada saat sahur yaitu kita minum obat mah. Obat mahnya diminum saat sahur. Untuk preventif juga gitu ya dok ya? Minum sahur nanti selama
sama puasa itu kan kita berpuasa, nanti berbuka puasa kita segera minum obat mah juga seperti itu. Jadi terlindungi. Iya. Kalau untuk tips nih dok dari dokter, bagaimana sih tips yang efektif dan sederhana buat teman-teman penyakit GERD nih? Kalau misalnya pada nonton nih dok. Ya, tipnya ya, kalau sudah berbuka puasa kan biasanya ngantuk ya, Iya. mau sholat nanti Iya, dulu, benar. aduh itu. Benar. Kali kalau misalnya udah kenyang, terus tidur. Itu penyakit keturunan. Oh, penyakit keturunan ya dok ya. Gimana dok tipsnya dok? Jadi jangan langsung rebahan, Oke. karena itu memicu terjadinya GERD, asam lambung naik ke Ya, ke kerongkongan ya, karena gravitasi. Maka dibuat duduk dulu sekitar 2-3 jam gitu ya, duduk, atau kita bolehlah sholat, Ya. duduk, makan juga seperti itu. Setelah makan juga. Jadi sekitar itu duduk, kalau sholat juga enggak masalah kalau enggak punya GERD. Kalau punya GERD kadang-kadang dibuat membungkuk kambuh ya, kita tunggu dulu. Sholatnya bisa agak belakangan kalau memang GERD-nya agak parah. Kalau GERD-nya enggak parah biasanya enggak masalah. Dengan sholat, dengan rukuk, sujud enggak masalah. Yang penting jangan rebahan tiduran, seperti itu ya. Jadi intinya kalau kenyang jangan langsung rebahan. Betul, iya betul sekali. Dok, ini ada pertanyaan kedua dari Iqbal ZV. Min, saya mau tanya, saya penderita GERD, saya makan sehari itu rutin 3 kali, tapi kenapa kok masih perutnya ngerasa nggak enak? Namun saat puasa itu malah merasa badan lebih enak dan perut pun juga merasa lebih enak. Kok bisa gitu dok? Betul sekali ya. Dari penelitian di Malaysia dan di Iran yang sudah saya baca dari jurnal itu mengatakan mayoritas orang yang sakit mah atau sakit lambung itu dengan berpuasa itu malah baik. Nah, kenapa? Ternyata itu adalah sakit mah yang dari hasil lambungnya atau itu tidak ada kelainan. Jadi kalau di endoskopi itu kemungkinan tidak ada kelainan. Jadi fungsinya saja yang terganggu. Sehingga fungsinya saja yang terganggu dan juga sebagian besar dipengaruhi oleh pikiran. Jadi kalau ada semangat saya berpuasa dengan kondisi lambung yang tidak ada kelainan, kerongkongan tidak ada kelainan, itu justru sembuh. Karena ada niatan berpuasanya kuat sekali. Ya, tetapi kalau memang sudah ada kelainan di lambungnya, ada luka, ya lukanya dalam misalnya ada luka yang cukup banyak, ya jangan dilakukan puasa, nanti berpuasa tambah nyeri. Oh, justru kebalikan ya dok? Iya, makanya ada luka memang harus konsul lebih lanjut. Iya, untuk itu harus konsul ke dokter. Nanti ini tipe GERD yang mana? Kan ada tipe yang GERD ringan, sedang, berat kan gitu. Kalau GERD yang berat ya tidak kuat dengan berpuasa. Tapi kan GERD ringan, apalagi yang nggak ada kelainan, ya itu malah berpuasa malah sembuh, malah baik gitu. Berarti ini pertanyaan luar biasa sekali ya dok ya? Bagus sekali, iya. Oke dok, kalau misalnya tadi kan mengatakan bahwasanya ada GERD yang sudah ada luka. Nah, kalau misalnya untuk penanganannya itu bagaimana dok? Ya, kalau ada GERD luka itu satu penanganan adalah lifestyle. Pola hidup tadi itu habis makan tidak boleh langsung rebahan ya. Kalau tidur kepalanya lebih tinggi, terus dada lebih tinggi dari perut, jadi posisi tidur itu dijaga. Terus makan tadi tidak boleh terlalu penuh, ya seperti itu. Lalu juga minum obat. Jadi setelah lifestyle-nya dijaga, minum obat. Iya, lifestyle juga termasuk kalau pakai ikat pinggang jangan ketat-ketat, nanti akan tertekan. Ngaruh ya dok? Iya, ngaruh. Apalagi kalau zaman sekarang kan punggungnya diseretin gitu ya. Iya. Terus juga olahraga supaya berat badannya tidak terlalu gemuk. Perut yang besar itu mencetuskan GERD juga, seperti itu ya. Setelah itu juga minum obat. Kalau memang sudah GERD-nya yang tidak terkendali dengan lifestyle, ya kita harus minum obat. Dengan minum obat maka akan membaik gitu. Untuk penggunaan obatnya itu apakah secara rutin dan itu berkontinu terus menerus atau bagaimana dok? Ya, itu datang ke dokter ya. Nanti bisa tempat praktek akan saya lihat kalau memang ini kondisinya masih awal dan memang butuh akan saya beri obat dan minum terus. Nanti dalam kondisi berapa 2 bulan misalnya membaik, 1 bulan 2 bulan membaik, nanti bisa dikurangi atau nanti bisa dijarangkan seperti itu. Itu tergantung nanti setelah kontrol. Iya, kontrol dulu. Oke, dari tindak yang harus dilakukan. Iya, betul. Dok, tadi kan kita sudah mengetahui nih bagaimana sih GERD itu, lalu bagaimana caranya untuk menanggulanginya. Nah, kalau misalnya dok saat berpuasa GERD-nya muncul dan itu udah sakit banget kalau GERD-nya muncul kan dok, mulai dari minum obat, ya kadang kan minum obat cuma
nyerinya berkurang sedikit, tapi nanti muncul lagi. Nah, bagaimana dok? Ya, kalau sering muncul itu ya berarti memang obatnya harus teratur. Ya, obatnya teratur, dan kalau memang sudah pernah di endoskopi ada luka, Iya. ya jangan berpuasa dulu. Oh, Tapi jadi kalau di endoskopinya tidak ada luka, boleh berpuasa tapi minum obatnya harus misalnya sehari 2 kali, Iya, harus 2 kali. Kalau 3 kali ya buka, mau tidur sama sahur. Jadi selama pagi sampai sore berpuasa nggak minum obat, seperti itu. Oke, buat teman-teman sahabat sehat, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh ya, kan ini sepertinya kurang satu penanya. Nanti kalau misalnya ada satu penanya, dapatnya merchandise cantik dokter dari Rumah Sakit Petrokimia Gresik ini, gitu. Nah, teman-teman semangat semua, Iya. alhamdulillah ya. Semoga juga puasanya lancar Iya, ya dok. dalam menyongsong bulan puasa ini dengan bekal yang sehat itu ya, Iya. teman-teman. Dokter, kalau misalnya kan udah dikasih tahu ya bagaimana cara minum air putih yang baik, minum obat yang baik, lifestyle yang baik. Kira-kira ada makanan yang harus dihindari nggak sih dok? Selain santan atau mungkin tadi berminyak ya? Ada lagi nggak dok? Nah, minyak atau santan atau yang mengandung lemak itu banyak, misalnya coklat, ya, Oh, susu, coklat. ya, Wah. es krim, kikil, Waduh, gulai. itu enak semua ya dok. enak semua. Luar biasa itu. Pokoknya lemak itu enak itu. Lemak itu enak. enak. Bebek dokter. Bebek itu ya. juga. Bebek Goreng-gorengan. sama sambelnya itu ya dok. Padahal orang-orang buka puasa mesti kan gorengannya banyak itu. Gorengan, cabenya, ya. Petisnya itu dok. Padahal kalau sudah dimakan 1-2 itu sudah nggak kuat itu. betul. Nanti makanan beratnya ya bener tadi ya dok. Waktu tarawih, setelah tarawih ya dok ya. Iya. Berarti makanan-makanan seperti itu emang harus dihindari terus-menerus atau bagaimana dokter? Enggak ya, pada saat GERD-nya masih aktif itu ya, masih sering timbul itu kita hindari. Dan kalau berpuasa lebih baik dihindari, ya dikurangi. Kalau tidak dihindari ya dikurangi supaya tidak kambuh pada saat berpuasa gitu. Dan sehingga puasa kita bisa berjalan dengan lancar gitu. Baik, ya bagaimana sahabat sehat? Ada yang mau ditanyakan kembali nih? Kira-kira kalau nggak ada, apakah bisa ditutup? Oke, kalau misalnya kita lihat tadi kan sudah dijelaskan GERD-nya, bagaimana caranya ya dok ya. Sepertinya dari sahabat sehat sendiri juga sudah mengerti nih. Nanti kalau misalnya mau bertanya-tanya dan juga konsul, bisa langsung ke jenengan ya dok ya. Mungkin boleh dikasih tahu dokter untuk layanannya kapan, lalu jamnya jam berapa gitu dokter? Iya. Saya praktek di Rumah Sakit Petrokimia Gresik Jalan Ahmad Yani hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat sore hari pukul 17.00 sampai selesai, dan kalau hari Sabtu pukul 07.30 sampai selesai. Oke. Nah, ini kita ucapkan, sebelum kita ucapkan selamat dokter, ternyata ada yang nanya lagi nih dok. Semangat Dari ya. iya. Ini puasa-puasa tetap semangat ya dok, lihat di live awal ini. ya, di Iya, awal iya. puasa ini ya, Iya. biar bekal untuk puasa Betul, selanjutnya. betul. Iya. Dokter, ini dari KNZ_OKT. Ya, saya itu penderita GERD nih selama 6 bulan. Kalau saya minum kopi atau teh saat sahur, aman nggak ya untuk kondisi saya? Betul. Kopi termasuk salah satu yang dihindari, harus dihindari ya. Jadi selain pedas, asam, dan kopi. Ya. Berarti kopi, teh, coklat, Nah, teh masih boleh, Oh, tapi teh boleh, sedikit-sedikit ya. Tapi kalau kopi hindari, kan akan nyeri nanti perutnya. karena kafeinnya dok. Ya, kalau Karena punya kafein. sakit mah atau sakit lambung, hindari kopi. Ya. Itu dihindarinya apakah selalu dihindari atau mungkin bisa lah nanti 1-2 Sebaiknya dihindari, Oh, apalagi dihindari. kalau endoskopinya ada sakit luka. Kecuali endoskopinya tidak ada luka, mungkin masih bisa. Tapi kalau memang sudah sering kambuh, dihindari saja daripada nanti mengganggu masa puasa. Kecuali kalau tidak puasa dan endoskopi tidak ada luka, Betul. minum kopi nyoba gitu, terus kalau kambuh kan bisa langsung minum obat Iya, segera. betul. Tapi kalau pada saat puasa kan sayang kalau membatalkan puasa di siang hari gitu. Oke, sahabat sehat, nggak kerasa nih sudah di ujung pengacara dokter. Kita ucapkan selamat dulu kepada 3 penanya beruntung, yaitu @Iqbal ZV, @KNZO, dan juga Abil Syidki Amrillah. Nanti silakan DM ke IG Rumah Sakit Petrokimia Gresik ya buat klaim hadiahnya.
Oke, kita tutup ya dok ya, karena kan udah selesai, nggak kerasa juga udah ya sedikit banyak dapat informasi dari jenengan ya dok. Nanti kalau misalnya ada keluhan seputar benjolan atau gejala yang lain seperti GERD, nanti bisa langsung ke dokter Umi ya dok ya. Nanti untuk pelayanannya tadi hari Jumat, Hari Senin, hari Senin, Selasa. Selasa, hari Senin sampai Sabtu. Oh, hari Kalau Senin Senin sampai sampai Jumat kecuali Rabu itu sore hari. sore hari. Kalau Sabtu pagi hari. Oke, nanti bisa langsung ke dokter Umi ya. Tapi ada di IG kalau nggak salah ya. Iya betul, kita langsung ada di IG. Ke spesialis konsultan gastroenterohepato Rumah Sakit Spesialis Petrokimia penyakit Gresik. dalam. Ya. Spesialis penyakit dalam. Nanti informasi dan juga pendaftaran bisa langsung ke 0813 317 06002. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Healthcast selanjutnya. Ya. Dadah sahabat sehat. Terima kasih, See you. salam sehat.